kita mau ini diseleksi aja dengan menggunakan magic tool ini. Klik, nah dia terseleksi kan, lalu kita geser aja ke sebelahnya. Lalu kita warnai. Nah, ini ada cara keduanya, seperti ini. Nah, ini cara buat karakter kartunnya dengan menggunakan pen tool. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kreatif dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Berjumpa lagi di Ruang Kreatif Official, channel yang membahas seputar multimedia, mulai dari peralatan dan teknik produksi, editing, desain grafis, dan juga animasi. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang tools-tools dasar Photoshop. Nah, dan juga kita mengenal bagaimana membuat sebuah animasi yang disediakan oleh Photoshop dalam bentuk frame by frame di menu motion track. Kali ini kita akan membahas masih di Photoshop juga ya, yaitu bagaimana cara membuat sebuah poster. Nah, bagi teman-teman yang menyukai channel ini silakan subscribe dulu ya, kemudian ditekan loncengnya, like dan juga komen. Oke, kita langsung aja untuk mempersingkat waktu, kita buka software Photoshop-nya. Baik teman-teman, kita lanjut untuk eksekusi. Setelah kita mengenal beberapa tools yang memang sering digunakan di Adobe Photoshop, kemudian kita sekarang mulai mencoba membuat satu buah poster sederhana, yang kebetulan posternya sudah ada, seperti ini contohnya. Nanti kita akan buat, ya tidak harus persis seperti ini ya. Nanti kreasinya silakan teman-teman buat sendiri. Yang penting kita tahu cara proses pembuatan poster ini ya. Dari mulai memberikan warna, membentuk objek, menaruh template-nya ya. Nanti kita akan coba. Baik, kita mulai dengan project pertama. Membuka file, new. Nah, ukurannya nanti terserah. Sesuai kebutuhan aja ya. Kalau memang kita diminta untuk membuat poster yang ukurannya sama dengan contoh ini, maka kita buka posternya. Nah, di sini aja yang sudah ada ya di Windows Explorer-nya. Nah, ini klik kanan, open with Photoshop. Nah, untuk mengecek berapa sih ukurannya ini gitu kan. Nah, ini bisa masuk ke menu image. Kita klik menu image. Di sini ada dalam bentuk kanvasnya aja atau image size-nya. Jadi kalau canvas size aja, ini hanya diinformasikan terkait ukuran. Tapi kalau kita membutuhkan resolusinya juga, ini seberapa besar resolusinya, ini kita buka yang bagian atasnya. Nah, ini tadi kan yang ini ya, sekarang yang ini, image size. Nah, dia selain ukuran, juga ada resolusinya yang dipakai, ini 500. Ya, seperti yang tadi saya jelaskan ya. Kalau ukuran layar projectnya ini di bawah 50 cm ini ya, ini biasanya resolusinya akan ditinggikan. Tapi kalau udah di atas 50, ukurannya biasanya resolusi ini direndahkan. Minimal 72 ya. Oke, ukurannya 14 kali 20. Anggap komanya kita tidak perlu diinikan ya. Tapi kalau memang harus detail seperti itu, maka kita copy paste aja nanti ini ya ukurannya. Tapi kita ambil ukuran yang globalnya aja, 14 kali 20. Oke, kita file, new. Nah, di sini kita ganti cm dulu. Ini 14, yang ini 20. Oke, untuk resolusinya 500 misalkan. Setelah itu selesai, nah backgroundnya mau kita bikin transparan juga bisa, mau diberi warna langsung juga bisa. Oke, kita bikin transparan dulu ya. Oke, nah jadi ya, kurang lebih hampir sama bentuknya dengan ini kan. Nah ini kan background dasarnya ini putih. Kita beri warna putih dulu. Di layar pertama ini, kita beri warna putih dengan mengklik kotak warna ini. Lalu arahkan mouse-nya ke sini. Nah ini ada bulat-bulatan ini untuk mengarahkan warnanya ya, milih warna. Nah ini juga banyak pilihan warnanya dengan cara menarik kursornya ke atas ke bawah ya. Nah
Nah, kita pilih warna putih. Oke. Kemudian di sini ada pilihan untuk memberikan warnanya. Ada yang dalam bentuk gradient atau warnanya warna solid ya. Kita klik, tahan. Nah, di sini ada lambang ember. Nah, ember ini untuk warna solidnya, bukan gradasinya ya. Kalau gradasi kita pilih gradient. Kita pilih warna solid, klik. Kemudian arahkan embernya ke layar kita, klik. Jadi satu. Oke, selanjutnya kita membuat layer baru. Ya, karena kita mau membuat ombaknya ya. Di sini kan ada gambar semacam kayak air ya, ombak. Ombak air ya. Air berombak ya, apa ombak air? Air bergelombang ya. Ya, kita akan buat kurang lebih seperti ini dengan menggunakan pen tool. Nah, ini pen tool. Kita klik pen toolnya, kita aktifkan ya. Nah, kalau yang pilihan sebelah sini, ini nanti kalau kita gambar langsung dia ada warnanya. Misal nih ya, saya contohkan, saya pilih yang ini. Ya, kita bikin layar baru dulu. Nah, dia nanti bentuknya seperti ini. Klik, 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 kemudian tarik, arahkan ke bawah lagi, tarik, kemudian temukan ke sini. Nah, ini karena ininya putih, jadi dia ikut warnanya putih. Kita lihat ya. Nah, ini kan warnanya putih kan. Kalau tadi kita bikinnya berwarna, maka dia akan berwarna. Coba kita ulangi lagi ya. Misal kita mau buat ombaknya berwarna biru ya. Ini kalau kita nggak tahu warna biru aslinya seperti apa, kita mau mengikuti warnanya persis seperti contohnya ya. Nah, di sini ada droplet. Nah, di tools droplet inilah nanti bisa kita gunakan. Kita aktifkan, kemudian arahkan dropletnya ke warna tersebut. Klik, dia akan otomatis berubah. Seperti ini ya. Baru kita balik lagi ke project kita. Kita mulai bentuk dengan pen tool ini. Nah, di sini kalau saya pilih yang tengah, maka nanti garis-garis yang saya buat ini nanti tidak langsung terseleksi warna. Tapi kalau saya pilih yang bagian sini, bagian sebelah kirinya, ini langsung terseleksi. Contoh ya, kita buat di titik awal di sini. Kemudian kita ke bawah, kita bikin alurnya mundur ya. Nah, dia langsung terbentuk kan? Terbentuk warnanya kan? Nah, ke sini, kemudian ke sini, kita garis, kita tarik supaya dia melengkung. Kemudian arahkan ke tengah, tengah bawah. Klik, tahan, tarik lagi. Kemudian baru ke atas. Klik, jadi. Seperti ini. Ini langsung dia berwarna. Ya. Tapi kalau kita bentuknya tanpa warna, ini saya delete dulu ya. Saya delete lagi. Kita buat layar baru lagi. Nah, kalau kita pilih yang tengah, kita mulai dari atas lagi, tapi kita nggak ke bawah, ke sini. Nah, klik di sini, tahan, tarik sampai dia melengkung, kemudian pilih ke tengah sini, ya. Klik, tahan, tarik lagi. Nah, semakin panjang dia semakin bentuknya seperti ini. Tidak menyerupai ombak malah ya. Nah, seginilah kurang lebih. Kemudian arahkan ke sini. Baru setelah itu kita ke bawah. Sini. Temukan lagi ke titik awalnya. Nah, setelah jadi, klik kanan. Ada make selection. Nah, kita pilih make selection. Oke. Nah, dia akan membuat garis-garis putus seperti ini. Terseleksi ya. Makanya dia tidak ada warnanya kan, karena kita pilih yang bagian tengah ini. Sekarang baru kita warnai dengan menekan ember ini. Dan ini ada pilihan nih.
Mau yang mana ya? Mau dalam bentuk gradasi atau warna solid aja? Nah, karena kita sudah melihat contohnya warnanya solid, kita klik ember ini, kemudian jangan lupa ya, ini harus aktif ya, layar yang kosong ini, yang baru ini diaktifkan. Jangan sampai kita mengaktifkan yang layar bawahnya, ini backgroundnya ya, ini layar bawah, ini backgroundnya, ini atasnya, untuk agar terpisah ya antara gambar ombaknya dengan backgroundnya, baru kita beri warna. Nah, seperti ini hasilnya. Kalau memang sekiranya ini kurang landai seperti ini, mau lebih dipendekkan lagi, agak gepeng gitu ya, agak gepeng ombaknya atau airnya. Nah, ini tinggal kita turunkan aja. Nah, seperti ini. Maka kita tidak perlu membuat ombak yang baru dengan menggunakan pen tool, itu akan menyita waktu lagi. Caranya kita copy paste aja ya, atau kita duplikat layar di ombaknya ini. Kita klik kanan, duplikat layar. Oke, lanjut. Kemudian kita mau memasukkan gambar si anak ini ya. Kebetulan gambarnya juga udah saya siapkan di sini. Nah, taruhlah yang ini yang kita pilih ya. Nah, bagi teman-teman yang kalau memang untuk karakter anak-anak ininya ingin membuat sendiri, ini juga bisa menggunakan pen tool ya. Jadi saya coba contohkan. Kita buka file, new. Nah, kebetulan ukurannya sama dengan posternya ya. Kita samakan aja dulu. Oke. Nah, mulai kita garap ya. Saya berikan contohnya aja, bagaimana cara proses pembuatannya dengan menggunakan pen tools. Ini kita klik di titik awal. Ini kita bikin bagian kepalanya dulu ya. Di sini. Kemudian kita arahkan ke sini. Lalu ditarik. Ya, sampai seperti ini. Kemudian tarik lagi di sini. Nah, ini bisa dengan ini. Bisa juga kalau memang bentuk kepalanya bulat seperti ini kita bisa bikin langsung dari sini ya. Kita buat dari elliptical marquee. Bisa dari situ juga ya. Coba kita buatnya dari situ. Tekan Shift ya di keyboard supaya bentuknya simetris. Tekan Shift, tahan ya, agar bentuknya simetris. Setelah terbentuk seperti ini, baru kita beli warna. Nah, supaya warnanya sama dengan posternya atau warna kulit yang memang kita tidak tahu seperti apa, warna kremnya, nah ini bisa diambil sampelnya dengan dropletnya ya. Setelah tampil di sini, baru kita masuk ke layar kerja kita siram dengan ember ini. Nah, jadi kemudian untuk telinganya, nah telinganya juga sama, kita bikin lingkaran, tekan Shift, nah seperti ini. Nah, ini kita ambil setengahnya aja ya, setengahnya, kita bikin layar baru. Bisa juga langsung ditimpa di sini, ya. Kita siram. Nah, kemudian agar tidak membuat lingkaran baru lagi, ini kita aktifkan lagi. Ya, kita aktifkan lagi elliptikalnya, kemudian kita geser. Nah, taruhlah sebelah sini ya. Kemudian kita warnai lagi. Nah, jadi seperti ini. Baik, kemudian untuk membuat rambutnya kita bikin layar baru. Klik. Nah, kita bikin layar baru untuk pembuatan rambutnya dengan pen tool ini ya. Nah, kita lihat contohnya ya. Nah, kurang lebih seperti ini gambaran rambutnya. Oke. Ini karena rambutnya cukup tebal, kita turunin sedikit ya gambar kepalanya. Nah, di sini kita gunakan pen tool. Kemudian kita mulai ambil dari titik sini, tarik ke sini. Kemudian diarahkan ke sini. Kemudian ke sini. Kalau untuk
modelnya, nanti bisa menyesuaikan aja teman-teman ya. Mau karakter animenya itu seperti apa. Nah, kurang lebih kayak gini. Sini. Kemudian kita ambil sampel di sini. Tarik. Kemudian ke bawah sini. Sini. Ini kita bikin contoh aja ya. Nah. Kemudian kita tarik ke sini. Ke titik awalnya. Nah, kita tekuk. Nah, ini kalau begini nggak bisa berarti tariknya ke bawah ya. Ini kan untuk ke atas ya. Ke atas hasilnya seperti ini. Kalau ditarik ke bawah, seperti ini. Oke. Kemudian di tengahnya ini kita klik kanan. Make selection. Ya. Make selection udah terbentuk. Jangan lupa sebelum kita beri warna pastikan dulu layarnya aktif yang mana nih. Nah, ini kan layar 2, harusnya di layar 2 ya. Kita aktifkan dulu layar 2. Kita beri warna hitam karena rambutnya hitam. Nah, seperti ini. Kita lihat. Nah, ternyata rambutnya coklat ya, bukan hitam ya. Nah, kita droplet aja, kita sedot aja biar warnanya sama. Kemudian kita beri warna. Nah, seperti itu. Lalu untuk mulutnya, nah nanti juga sama dengan menggunakan pen tool ya. Kita buka layar baru. Nah, kita bentuk di sini. Klik. Sebentar. Klik. Klik. Nah, kemudian ambil bagian tengah. Klik. Nah, tarik. Nah, supaya dia membentuk seperti lingkaran ya. Baru ambil ujungnya lagi. Klik. Nah, jadi klik kanan, kemudian make selection. Ini kita lihat mulutnya ini warnanya putih ya. Ada hidung, ada mata, ada warna merah meronanya di pipinya. Kita ambil sampel warnanya putih, kemudian kita beri warna putih. Lalu untuk matanya juga, sebelum matanya kita bikin ininya dulu ya. Meronanya dulu, kita bikin layar baru lagi. Kita bikin pipi meronanya dulu di sini. Nah, kita ambil sampelnya dengan droplet. Nah, kemudian baru kita beri warna. Nah, kembali lagi untuk mengcopy pastenya juga kalau mau menggunakan ini bisa ya, atau langsung di duplikat layar juga terserah. Tapi supaya tidak terlalu banyak layar, saya biasanya diambil seleksinya aja. Kemudian saya warnakan. Jadi ini udah dalam satu layar ya. Nah, seperti ini tuh. Oke, kemudian untuk hidungnya menggunakan ini ya, pen tool lagi ya. Kita bikin layar baru. Nah, kurang lebih hidungnya seperti ini. Titiknya di sini, tarik, temukan di sini, temukan di bawahnya, tarik. Terus saya mengikuti setengah lingkaran ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Atau bisa juga teman-teman diperbesar untuk memudahkan bentuknya agar tidak keliru ya dalam pengaplikasiannya. Nah, kita menggunakan pen tool mulai dari posisi sini, kemudian ke tengah, tarik, ambil ujungnya, kemudian ke sini, jangan jauh-jauh ya, jadi ini kan hidungnya tidak terlalu tebal ya. Temukan lagi di titik tengahnya, kemudian temukan di sini, titik awal. Nah, baru klik kanan, make selection. Oke. Kita lihat warnanya apa. Nah, ini supaya memperjelas. Nah, ini kan bentuknya kayak bulan sabit ya. Ini ada cara lain sebetulnya ya. Ini kita kasih warna dulu ya. Ini ada cara lain. Selain menggunakan pen tool untuk bagian hidung dan matanya. Karena dia bentuknya seperti bulan sabit. Ini ada cara lain, yaitu menggunakan elliptical ya.
Jadi ini saya nonaktifkan dulu ya yang sudah dibuat. Saya bikin layar baru lagi aja. Ini menggunakan elliptical dengan cara begini. Kita buat lingkarannya. Kemudian kita beri warna. Lalu kita aktifkan lagi ellipticalnya, geser. Nah, seperti ini. Lalu delete. Dia akan hilang. Tinggal diperkecil aja ukurannya. Nah, tinggal kita perkecil. Oke, bikin lagi. Kalau mau digabungin dengan mata juga silahkan ya untuk hidung, atau bikin layar baru lagi untuk matanya. Matanya juga sama. Kita bikin lingkaran seperti ini. Ya. Kemudian kita beri warna. Setelah ini kan yang aktif lambang embernya ya. Kita aktifkan lagi di ellipticalnya untuk menggeser seleksinya ke bawah. Nah, seperti ini. Lalu kemudian delete. Jadi mata satu. Turunin ke bawah sedikit. Nah, bisa diduplikat seperti ini. Duplikat. Oke, kita geser. Nah. Atau kita mau ini diseleksi aja dengan menggunakan magic tool ini. Klik, nah dia terseleksikan, lalu kita geser aja ke sebelahnya. Lalu kita warnai. Nah, ini ada cara keduanya, seperti ini. Nah, ini cara buat karakter kartunnya dengan menggunakan pen tool. Oke, lanjut. Kemudian kita mau memasukkan gambar si anak ini ya. Kebetulan gambarnya juga udah saya siapkan di sini. Nah, taruhlah yang ini yang kita pilih ya. Ini kita klik kanan, open with, masukin Photoshop. Nah, ke sini. Kemudian kalau mau langsung di drag ke sini bisa ya. Atau supaya lebih mudah, ini bagian ini kita geser ke bawah aja. Nah, dia akan memisahkan diri ya. Baru kita drag. Nah, jadi kan karena anaknya satu, ya udah kita delete aja satunya. Oke, setelah itu kita besarkan karena ini sudah terseleksi, tinggal kita besarkan. Jadi kalau show transform control-nya ini aktif, maka dia pun aktif ya. Ini kalau kita matikan ya, dia hanya bisa digeser-geser. Ya, tidak bisa langsung diperbesar ya. Jadi kalau kita aktifkan baru dia bisa langsung diperbesar. Nah, supaya bentuknya ini center, ini kan kalau kita langsung ditarik begini kan bisa aja dia gepeng hasilnya kan, atau pengen karena kita nggak tahu bentuk simetrisnya seperti apa. Nah, sebaiknya untuk menghindari itu, kita tekan shift di tombol keyboard, kita tekan shift, baru kita tarik. Nah, dia akan center bentuknya ya, simetris ya. Nah, seperti ini. Baru kita arahkan mouse kita menjauh dari titik koordinatnya. Ya, kalau begini kan untuk membesarkan, mengecilkan ya. Tapi kalau kita jauhkan, dia akan membentuk seperti siku. Nah, baru kita bisa miringkan gambarnya. Oke, enter. Nah, sudah. Nah, dia ada di depan ombaknya nih. Supaya ada di belakang, maka gambarnya ini, di layar ini, kita turunkan ke bawah. Nah, jangan lupa ya, mengganti nama ini supaya nanti nggak bingung. Takutnya layarnya ini banyak sekali, gambar-gambar yang sudah dimasukkan, sebaiknya masing-masing layar diberi nama. Misalnya kita klik 2 kali, kemudian kita beri tanda keterangan anak. Oke, jadi anak. Jadi kalau kita mau menggeser tanpa harus mengklik layarnya juga bisa. Misal kita mau menggeser ombaknya ya. Kita nggak tahu nih ombaknya ada di mana nih. Gambarnya sudah banyak. Nah, kita klik kanan aja gambar ombaknya. Nah, di sini ada tanda layer 2. Nah, karena ini memang masih dalam bentuk layer 2 ya, belum ditambahin atau belum diganti nama layernya ya. Kalau kita arahkan ke anak ini, kemudian klik kanan, di sini tandanya anak. Nah, berarti dia yang aktif. Seperti itu. Drag and drop ke bagian sini. Create new layer ya. Kita masukkan ke sini. Dia otomatis nanti akan jadi 2. Kita contohkan ya. Klik. Nah, dia jadi ada 3 malah ini ya.
Ini kita hapus salah satunya karena tadi sudah diduplikat ya. Kita hapus salah satunya. Nah, supaya posisinya ombak yang keduanya ini ada di belakang anak ini, maka kita turunkan aja. Atau masukkan anaknya di bagian kedua ini. Nah, berarti yang belakang yang ini ya. Yang belakang ini yang ini. Nah, seperti ini. Dia ada di belakang. Nah, supaya membedakan ombak pertama dan kedua, kita beri warna berbeda. Di sini pengaturan untuk bisa langsung kita seleksi dengan Magic Tool ini. Diseleksi begini, kemudian diberi warna lain ya. Kemudian disiram cat. Nah, berwarna beda. Bisa juga kita rubahnya itu dengan menggunakan image. Ya, di menu image. Di sini ada adjustment. Di sini ada hue saturation ya. Hue saturation ini kita klik. Hue dibacanya ya. Nah, di bagian atas ini, di bagian tulisan hue ini, bukan sue ya, hue. Kalau sue itu lama ya, artinya ya dalam bahasa Jawa. Nah, ini bisa kita ganti-ganti warnanya. Nah, seperti ini. Nah, kita cari yang mendekati warna itu, cuman dibikin lebih mudah. Misalkan ini warnanya kan warna tajam semua ya, warna-warna kontras semua. Nah, ini kalau untuk menyamarkannya, kita pilih yang lightness ini, yang bagian pencahayaan ini ya. Lighting, yang bagian lighting ya, kita putihkan. Nah, ini biasanya lebih soft. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat contoh gambar, ini kan lebih mudah ya. Mungkin dia agak sedikit birunya tuh kayak Tosca ya. Bisa juga nanti tinggal diganti di sininya. Ya, kita arahkan ke warna Tosca. Nah, seperti ini. Ini kalau mau ditajamin lagi silahkan, ini untuk menajamkan lagi ya, mempertegas warnanya. Jadi saturasi ini kalau dimundurkan ke sebelah kiri dia akan hitam putih, akan BW itu kan, hasilnya jadi abu-abu kan. Tapi kalau kita tarik ke sini, dia akan warnanya lebih solid. Oke, selesai. Klik OK. Kita lihat lagi di sini ada lagi ombak lainnya. Nah, ini karena bentuknya berbeda ya. Di bawah sini ada lekukan, di atas ada lekukan. Lalu bagaimana caranya? Ya kita buat lagi atau kita balik gambarnya. Nah, itu juga bisa ya, seperti itu. Kita balik gambarnya juga bisa. Jadi, kalau memang bentuknya itu sama, ini kita aktifkan di bagian yang bawah. Kita klik kanan, duplikat lagi. Oke. Nah, kita tarik ke atas. Nah, ini bisa dibalik dengan cara mengklik bagian tengah sini. Titik koordinat yang bawah, tapi di posisi tengah. Tarik ke atas, nah dia akan terbalik. Seperti ini. Tapi karena ini bentuknya memang berbeda ya, dia ngikutin bagian bawah, maka berarti ini tidak bisa untuk di-copy. Jadi kita memang harus buat baru lagi ya. Dengan pen tool. Ya. Baik, kita buat layar baru dulu. Layar kosongnya. Nah, di angka 3 ini. Kita gunakan pen tool-nya lagi. Kita klik. Kemudian di sini. Ke bawah sini ya. Ke bawah sini. Tarik. Ya, kemudian di sini. Tarik. Titiknya terakhir di sini. Ya. Kemudian kita ke atas. Ke tengah lagi, persis ya, titiknya disamakan ya. Disamakan posisi ininya, titik tumpunya dia. Nah, kebetulan ini ada di bagian sini, berarti di sini kita kliknya, klik, tarik. Nah, supaya dia bentuknya sama. Kemudian di bawah sini, klik, tarik, arahkan lagi ke atas. Klik, temukan dengan titik awalnya. Nah, baru klik kanan. Di sini ada make selection lagi. Oke. Baru kita berikan warna. Nah, warnanya yang mana? Kalau di sini kan warnanya Tosca ya, sama dengan ini, cuman dia lebih jelas ya. Sedangkan di bawahnya ini sama dengan ini. Berarti kita pilih dulu yang bagian sini. Kita gunakan droplet ini. Kita sedot supaya sama warnanya ya. Nah, ini kan nimpah lagi ya, berarti kita
drop and drag sini. Drag and drop. Ya, sudah jadi. Nah, baru yang bagian atasnya bisa kita copy paste. Nah, bagian ombak yang ini bisa kita copy paste atau kita duplikat layarnya. Dengan cara mengklik gambarnya, gambar di layarnya ini, duplikat layar. Oke, kita tarik. Nah, baru kita bedakan warnanya di sini. Nah, ini bisa kita bikin sendiri, kita atur sendiri ya di Hue Saturation ini. Bisa juga kita ambil sampel warna yang sudah ada di bagian bawah sini, lalu kita select dengan magic tool ini. Nah, baru kita warnai. Nah, jadi. Nah, ini kan di gambar ini kan seperti membuat satu gradasi ya. Nah, ini bisa juga kita hapus. Nah, konsepnya itu dihapus. Jadi, kita pilih eraser. Nah, di sini ada gambar penghapus ya. Ada gambar penghapus, kita klik. Nah, ini kan besarnya seperti ini. Nah, untuk mengatur besar kecilnya ini ada di bagian sini. Ini angka 133 ini, ukuran yang ini ya. Nah, kita klik tanda panah kecil ini. Klik, nah kita akan diarahkan ke pilihan optionnya. Nah, seperti ini, dia berubah. Nah, seperti ini. Kita kecilkan aja. Nah, segini cukup ya. Lalu ini untuk brushnya ya, atau untuk efek gradasinya. Jadi kalau kita pilih segini, nah ini kebetulan opacity-nya 30%, kita bikin 100. Jadi dia hapusnya itu lebih terasa ya, langsung hilang dia tuh. Nah, ini efek brushnya. Kalau kita rubah lagi, kita taruh di posisi tengah. Nah, seperti ini, dia lebih tajam efek brushnya. Jadi semakin tinggi angkanya, semakin tajam dia. Untuk efek brushnya kita kurangi aja. Dibikin angka 0 ya. Nah, karena ini sudah digradasi, supaya jangan digradasi begini lagi kan langsung hilang ya. Otomatis jadi hilang semua. Sebaiknya opacity-nya ini kita kurangi. Ini kan 100% ya. Kalau kita kurangi misalkan jadi 20%-an lah ya. Baru kita gradasi di sini. Nah, ini lebih soft dia. Walaupun kita harus berulang kali untuk menghapusnya ya. Bertahap gitu loh. Nah, dia akan terhapusnya itu secara halus ya. Jadi efek gradasinya lebih terasa. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ini ternyata warnanya hijau Tosca ya. Jadi ini bisa kita rubah juga ini. Ini udah aktif. Kita masuk ke image, adjustment. Kemudian di sini Hue Saturation. Kita rubah aja di sini warnanya agak lebih Tosca. Nah, kita tarik. Kurangi lagi. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Kalau ini mau dibikin lebih soft lagi, ini opacity yang ada di sini juga bisa kita gunakan ya. Ini kita turunkan. Oh, maka dia akan hilang. Nah, coba kita naikkan segini. Nah, tuh, seperti itu ya. Ini untuk opacity untuk menghilangkan garis ini. Baik, kita masuk ke teks aja langsung ya. Di sini ada kalimat gigi sehat anak cerdas. Ya, kita buat teksnya. Gigi sehat anak cerdas. Fontnya warna apa ya? Warna putih dan biru ya. Kita klik teksnya. Di sini ada tools berlambangkan T, kita arahkan aja ke sini. Ini nggak perlu bikin layar baru juga, ketika kita klik di sini, dia akan membuat layar baru secara otomatis kalau teks ya. Beda dengan gambar ya. Kita harus buat layar baru dulu. Nah, kita klik. Nah, dia akan membuat sendiri kan dia. Nah, ini karena tidak kelihatan berarti ukurannya memang kecil ya. Coba kita buat 72 ya. Nah, titik-titiknya besar kan. Kita lihat lagi di sini gigi sehat ya. Gigi sehat ini bebas aja ya, nggak harus persis seperti ini jenis fontnya. Jadi kita langsung ketik aja. Wah, ini tidak terlihat nih. Dia berarti ada di bawah gambar. Berarti kita pindahkan dulu. Nah, ini posisinya ada di sini dia ya. Coba kita undo lagi. Nah, berarti kita aktifkan dulu nih di sini supaya dia nanti ketika diketik teks, ya dia ada di atas anaknya. Ya, gigi sehat. Nah, seperti itu.
Kita tarik. Nah, ini spasinya jauh sekali ya. Ini bisa kita atur di sini. Ya, atau di blok juga bisa. Kalau kita blok ini juga kan ada pengaturan di sini ya. Tapi kalau yang di sini lebih lengkap. Nah, ini kan spasi hurufnya ini sampai 200 ya. Kita bikin 0 aja dulu. Nah, ini aslinya seperti ini. Untuk fontnya bisa dicari di sini, bisa juga kalau kita aktifkan teksnya ini udah ada di sini dengan cara kita blok. Nah, kita ganti di sini. Kalau memang dirasa itu jadi ribet, langsung aja ya ketika huruf ini aktif, nah langsung aja di sini digantinya bisa. Tidak perlu diblok lagi. Ya, tinggal kita pilih, misal di sini kita cari sampel aja. Nah, misalkan ini ya. Ini kita lihat gambarnya gigi sehat. Ini kan ada warnanya putih ya. Karena ada bannernya di belakangnya ya, atau ada lowernya, maka warna putihnya bisa terbaca ya. Karena lowernya ini berwarna coklat. Nah, sementara kita buat warna merah dulu ya, biar terbaca. Baik, saya zoom dulu. Sebelum kita melanjutkan teksnya ini kita buatkan lowernya dulu. Nah, kita buatkan lowernya dulu. Seperti apa bentuknya? Seperti ini. Oh, kurang lebih dia kotak tapi dimiringin nih bagian bawahnya ya, agak diserongin. Ini seperti bentuk apa ya? Limas ya? Ya, kita coba buat. Kita buat layar baru, tapi di bawahnya kalimat gigi sehat ini ya, berarti yang kita klik adalah di anaknya. Nah, baru kita buat layar baru. Nah, otomatis dia ada di sini kan, di bawahnya gigi sehat ini ya kan. Supaya tidak menimpa di atasnya. Jadi kita posisikan di awal, dia ada di bagian bawah dulu. Baru kita bentuk dengan pen tool. Kita klik di sini. Di sini. Nanti kita lihat lagi ya. Di sini, kemudian di sini. Nah, baru klik kanan, make selection. Oke, kita beri warna. Nah, kita belum tahu warnanya apa. Coklat mudanya ini seperti apa. Kita sedot lagi ya dengan droplet ini. Nah, sudah, baru kita siram dengan ember ini. Nah, jadi. Tinggal nanti kalau miring-miring bisa kita lurusin ya. Ini bagaimana caranya supaya dia lurus, ini kan miring nih. Nah, tekan Ctrl di menu keyboard. Nah, ini kan berubah nih. Bentuk mouse-nya berubah ya. Nah, bentuk apa? Kursor ininya berubah. Kalau kita arahkan tuh, dia berubah kan? Tuh. Nah, baru kita geser. Nah, ini bisa digeser-geser. Ini karena bentuk fontnya terlalu besar, nanti kita kecilkan lagi ya. Nah, ini sudah kurang lebih seperti itu. Kita lihat ya, kita lihat lagi. Oh, ternyata dia agak besar di sininya nih. Di sininya kecil. Oke. Berarti kita klik lagi di keyboard kita, Ctrl. Nah, kita arahkan bagian sudut sini. Kita klik. Jangan lupa ya, Ctrl-nya jangan dilepas. Klik dulu sampai ngebentuk. Ini, kemudian ini. Nah, kurang lebih beginilah. Nah, jadi ya. Tinggal kita kecilkan bagian fontnya. Kita klik kanan, gigi sehat. Nah, otomatis aktif. Jadi nggak perlu ke layarnya ya. Tinggal kita klik kanan aja. Baru kita kecilkan. Nah, seperti ini. Misalkan gigi sehat. Nah, baru kita blok. Kita ganti warnanya. Atau di sini juga bisa ya. Kita arahkan ke warna putih. Ya. Seperti itu. Nah, di bawahnya ada bayangannya nih. Jadi ada tekukannya ke belakang berwarna hitam ya, karena seolah-olah gelap gitu ya. Ini bisa hitam seperti ini, bisa juga warna lain dari warna coklat. Nah, ini kan awalnya coklatnya seperti ini, bisa kita jadikan warna coklat tua misalkan sebagai pembedanya. Tidak perlu harus hitam ya. Baik, di sini kita kembali ke Magic Tool, ke Pen Tool ya. Kita klik di bagian ini, klik sini, klik sini, klik sini, temukan lagi di titik awal, baru klik kanan, make selection,
Oke. Nah, ini warna awalnya kan coklat mudanya seperti ini ya. Kita arahkan ke bawah sini. Paling tua lah. Nah, oke, udah agak gelap gitu ya. Baru kita siram lagi dengan ember cat. Nah, jadi. Coba kita mundurkan. Kita fit to screen. Nah, jadi seperti ini. Baik, selanjutnya ada kalimat anak cerdas. Nah, kita buka teksnya lagi. Atau kalau mau langsung, kita tidak perlu tidak perlu membuat teks baru juga bisa. Supaya bentuk fontnya ini, bentuk ukuran teksnya sama, kita aktifkan dulu. Gigi sehat. Ya. Ini kita duplikat aja. Duplikat. Nah, kita turunkan ke bawah. Nah, tinggal kita blok. Rename deh. Nah, di sini kalimatnya anak cerdas. Tinggal kita ketik anak cerdas. Ya, warnanya biru ya. Nah, biru ada shadow warna putih. Ya. Kita blok, kita ganti warna biru. Nah, birunya kurang lebih yang ini ya. Nah, kurang lebih yang ini. Nah, tinggal kita kasih shadow-nya. Kita perbesar dulu gambarnya. Layer. Nah, di sini untuk shadow-nya layer style. Nah, di sini ada drop shadow. Ya. Kita klik drop shadow. Masuk ke layer style-nya ya untuk pengaturannya. Ini sudah mulai ada kan warna putihnya, warna hitamnya ya, bayangan hitamnya. Kita pilih normal. Kita ganti kotak warna hitam ini menjadi putih. Kita klik, kita arahkan ke warna putih. Nah, ini sudah mulai terbentuk. Sedangkan shadow-nya ini kan posisinya tengah ya, jadi dia mengitari tiap hurufnya ya. Kalau yang dicontoh ini kan dia bayangannya ke bawah ya, shadow-nya itu ke bawah, tidak menutup semuanya. Nah, ini di bagian distance ini kita nolkan aja ya. Kita nolkan, nah supaya dia posisinya di tengah. Baru spread-nya kita tarik. Nah, dia membentuk. Kalau yang size ini biasanya untuk shadow. Nah, ini kalau kita kurangin, spread-nya kita kurangin. Nah, dia jadi kayak shadow gitu. Seperti ini tuh. Nah, kebetulan contohnya ini tidak membentuk shadow. Maka kita tarik aja, kita fullkan aja. Nah, kenapa ini masih berbayang ya? Masih tembus transparan ya, karena ini opacity-nya belum 100% nih. Ini harus kita ganti 100%. Nah, baru dia nutup sempurna ya warna putihnya ya. Oke. Baik, seperti itu. Kemudian, nah ini tulisannya apakah ada di atas kepala anaknya? Nah, karena ini jaraknya terlalu dekat ya, berbeda dengan ini ya. Nah, ini juga bisa anaknya kita kecilkan lagi. Tidak masalah. Ini kita klik kanan. Klik. Nah, kita kecilkan aja. Tekan shift. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian, tulisan atau kalimat anak cerdasnya ini kan kalau di contoh gambar ini tertutup ya. Dengan airnya ini. Nah, airnya juga ada shadow putihnya. Itu bisa juga kayak tadi ya. Ini kita klik kanan di bagian air ini ya. Di bagian air yang ini kita klik kanan, layer 3 masuknya. Nah, kita naikkan ke atas. Dia ada di posisi mana nih? Berarti di posisi yang anak cerdas tadi ya. Kita tarik lagi ke atas. Ini. Ya, nah di sini nih. Berarti harus ada di atasnya dia. Nah, seperti itu. Tinggal kita turunkan. Kita sesuaikan aja. Saya nggak tahu ini nanti apakah lebih turunkan lagi seperti ini ya dengan menggeser atau menyempurnakan posisinya. Nah, seperti itu. Si anak ini karena tertutup nih, anak ini nanti bisa kita besarkan aja ya. Apa kita tandai dulu supaya dia tidak tertutup di sini. Kita kecilkan lagi. Ya, karena posisi di sini juga memang agak kecil ya. Nah, seperti itu nanti baru bikin lagi yang di belakangnya. Jadi ombaknya ada 3 nih sebetulnya ya. Yang kita buat kan baru 2 ya. Oke, seperti ini. Nah, yang bagian ombak ini, yang sudah menutupi tulisan anak cerdas ini, kita klik kanan, kita aktifkan. Lalu opacity-nya kita kurangi. Nah, di bagian sini kita kurangi. Nah, supaya dia agak transparan.
Nah, kebetulan kan di gambar ini ada list putihnya ya, dia ada shadow putihnya ya di bagian ombaknya ya. Kita tinggal buat aja di menu layer seperti tadi, layer style, drop shadow. Nah, sudah terbentuk, tapi dia belum ada di tengah-tengahnya ya. Ya udah ini di sini kita nolkan, kemudian warnanya kita rubah jadi putih. Kita pilih normal aja ya. Ini juga kita opacity-nya kita fullkan jadi 100%. Kemudian spread-nya kita tarik. Ya. Nah, seperti ini. Ini putihnya. Oke. Nah, jadi seperti ini. Nah, baru di bagian bawahnya lagi kan ada ombak lagi ya, ombak yang lain lagi. Ini kita ambil lagi sampelnya yang di bawah, klik kanan, layar 2. Nah, kita duplikat lagi. Duplikat layar. Oke, kita tarik. Nah, sudah membentuk. Nanti di sini kita tinggal gradasi aja nih, di bagian bawah sini. Nah, ini kan kalau yang dicontoh juga kan garisnya lurus ya. Kalau kita mau gradasi seperti halnya bagian atas ini juga bisa. Tapi kalau memang tidak dalam bentuk gradasi, ini kita delete dulu. Berarti kita ambil sampelnya yang ini, yang kita bentuk lagi. Nah, ini yang kita duplikat ya. Kita duplikat layar. Nah, kemudian kita pilih yang bawahnya ya. Ini kalau ini kan posisinya di atas nih. Nah, kita pilih yang bagian bawahnya sini. Kita turunkan, kalau memang masih menutup berarti si anak ini nanti yang ke atasnya ya. Ini bisa kita klik, kita layer style, kita ke layer, kemudian ada arrange. Nah, send to back kalau mau cepatnya begitu. Nah, di atas otomatis di bawah ya. Ini kan tertutup sama background bawah ya. Nggak masalah, kita tinggal tarik aja ke atasnya. Nah, seperti ini hasilnya. Ya. Nah, seperti ini ya. Ini kurang ke atas. Kita kecilkan. Nah, seperti ini. Ini juga kurang naik. Nah. Kita potong lagi. Kita kecilkan lagi. Kita naikkan ke atas. Nah, seperti ini. Ya, jadi kurang lebih ini sampelnya seperti ini ya. Saya buatkan satu anak aja, biar cepat. Yang penting bagaimana proses pembuatan posternya ini sudah dipahami oleh teman-teman. Jadi nanti untuk tambahan-tambahan teksnya silakan tambahkan. Mungkin di sini ada alamat medsosnya ya, seperti Instagram, YouTube dan sebagainya nih bisa. Atau mau tambahkan keterangan-keterangan lain yang berupa informasi tentang gigi. Seperti di contoh gambar ini kan ada lambang giginya, terserah ya, itu kreativitas masing-masing. Kurang lebih contohnya seperti ini. Nah, Sobat Kreatif, demikian tadi pembahasan singkat ya tentang bagaimana kita membuat sebuah poster dengan menggunakan software Photoshop. Di pertemuan selanjutnya, insya Allah kita akan membahas banyak sekali tema ya yang berkaitan dengan multimedia. Semoga channel ini dapat bermanfaat untuk Sobat Kreatif sekalian. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Kita bertemu lagi di Ruang Kreatif Official berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.